berdoa. Boleh minta tolong Riki untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berkumpul lagi di sini Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus membaca firman-Mu. Kami ingin lebih mengenal-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami agar kami paham Tuhan, mengerti apa yang kami baca Tuhan Yesus. Pimpin Kaifa yang memimpin hearing ini Tuhan, agar segala penjelasan tentang firman semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami pimpin koneksi internet kami Tuhan Yesus, agar sampai pada akhirnya aman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. List pembacaannya sudah ada di ini ya. Lukas pasal 13 ayat 18 sampai pasal 14 ayat 6. Pasal 18. Lalu kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? ayat 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpulkan makanan, mengumpamakan kerajaan Allah? Karek dulu tadi kelewat ya Pak. Oh, oke, saya ya. Satu-satu, ia seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayat berapakah sekarang? Ayat 25. 25 ya. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ica. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Luther. Saya Luther. Ayat ke-29. Oke. Kalau Luther belum bisa, lanjut dulu aja Maria. Ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Amin. Baik lagi ke awal. Ella, tadi ada Ella kan?
Ella nggak bisa nggak ya. bisa. Ya. Ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Amin. Ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Ya, oke. Silakan Irfan. Sorry kelewat ya. Ayat berapa, Kak? Ya. Ayat 33. 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Oke. Langsung ya Elia. Karena enggak, Kak. Nggak apa-apa, nanti yang lain nggak kebagian. Berarti ayat 34. 34. Ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 2. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ayat 3, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Ayat 5, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau ibunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Oke. Yang terakhir. Ayat 6. Ayat 6. Mereka tidak sanggup membantahnya. Amin, puji Tuhan. Kita membaca dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai pasal 14 ayat 6 di sini. Ada beberapa topik bagaimana kita ingat ya bahwa di dalam Lukas yang sementara kita bahas ini adalah ministry manusia penyelamat di dalam kebajikan insani dan atribut-atribut ilahinya. Kemarin 2 hari yang lalu kita lihat ya bahwa manusia penyelamat ini ketika dia datang dia mengadakan pemisahan, pertentangan. Contohnya di situ ada di dalam satu rumah ada pertentangan antara ibu dan anak gitu. Kemudian setelah itu kemarin kita membahas bahwa ada perempuan yang kerasukan roh jahat sehingga dia karena dia kemasukan roh jahat, roh ini tuh membuat perempuan ini tuh bungkuk. Artinya bungkuk ini membuat perempuan ini hanya menengadah atau melihat ke arah bumi, ke arah dunia. Dia tidak melihat yang di atas, perkara-perkara yang surgawi. Nah, inilah yang membuat betapa pentingnya manusia penyelamat ini datang
untuk melepaskan orang-orang yang demikian. Hari ini juga, puji Tuhan, biarlah kita terus mengalami ya, bahwa manusia penyelamat ini terus melepaskan kita dari roh-roh jahat gitu. Bahkan terlebih khusus perempuan itu yang yang ada roh jahatnya yang membuat dia bungkuk itu saat ibadah ya. Ya, amin. Saat ibadah, dan apalagi kita saat ini sedang merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita tidak dirasuki oleh roh jahat ya, yang membuat kita bungkuk melihat hanya ke perkara dunia, tetapi biarlah kita dilepaskan sehingga bisa melihat apa yang menjadi pembicaraan Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita hari ini. Oke teman-teman, kita akan melihat di sini Tuhan membicarakan apa di dalam konteks Lukas pasal 13 ayat 18 sampai pasal 14 ayat pasal 4 sampai 14 ayat 6. Karinat boleh minta tolong tampilkan screen-nya. Oke, kita sama-sama baca ayat pentingnya ya, Lukas pasal 13 ayat 30. Hari ini kita akan lumayan membuka ayat. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya ada orang yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas dua frase di sini, yaitu orang yang terakhir, kemudian orang yang pertama. Ini ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini di dalam Lukas pasal 13 ayat 22 tadi kita baca, bahwa Tuhan Yesus ini dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, bahkan sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saat di Yerusalem, ada satu perkataan, kemudian sampailah Tuhan Yesus berbicara mengenai Lukas pasal 13 ayat 30 ini. Oke teman-teman, apakah ada yang tahu yang terakhir atau orang yang terakhir yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 13 ayat 30 ini menuju kepada siapa atau tertuju kepada siapa? Kan Tuhan Yesus itu di situ bisa juga jawab nggak harus yang nomor 1, tapi bisa yang terakhir, yang pertama. Oke, di sini kan Tuhan Yesus itu berbicara atau mengajar di Yerusalem ya. Ketika di Yerusalem ini ada seorang muda ya, di ayat 23, ada seseorang, bukan seorang muda, maaf. Ada seseorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kemudian Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa kita perlu berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Setelah itu, Tuhan Yesus itu membahas mengenai ini ya, di akhir, bahwa ada di ayat 28, terdapat ratap dan kertak gigi. Dan kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Oke, dan kemudian ayat 30 ini perkara, ayat 30 ini adalah perkara orang yang menerima keselamatan ya. Ada yang bisa, misalnya, di dalam keselamatan, semua ini bukan keselamatan yang kekal ya, satu kali untuk selamanya itu, Efesus 2 ayat 8, itu dirampungkan yang kemarin kita bahas, bahwa keselamatan yang kekal itu diberikan sekali untuk selamanya, tanpa usaha, tanpa perjuangan kita. Ini diberikan, Efesus 2 ayat 8 itu diberikan oleh Allah. Oleh anugerah dia memberikan kepada kita keselamatan ini. Tapi dalam proses keselamatan ini ada orang yang terakhir, ada orang yang pertama. Orang yang, iya betul. Siapa saja bisa jadi tertinggal atau tidak masuk ke pintu sempit itu. Misalnya di sini ya, ada orang yang pertama, ada orang yang terakhir. Orang yang pertama ini ketika dia sudah menerima keselamatan, di dalam dia mengerjakan keselamatan ini, dia menempuh kehidupan orang Kristen, tapi tiba-tiba dalam masa ini, apalagi ketika banyak pencobaan, ada banyak yang sudah punya Alkitab boleh
Alkitab yang ada catatan kakinya boleh buka. Ketika dia sudah menerima dia menempuh kehidupan orang Kristen, lama-lama kasihnya mulai tawar terhadap Tuhan. Dia mulai karena banyak cobaan, banyak tekanan, dia mulai kurang kasihnya kepada Tuhan. Akhirnya awalnya dia pertama, dia menjadi yang terakhir. Kemudian orang yang terakhir, tadi orang A ya, orang B, orang yang terakhir ini, dia menerima keselamatan itu mungkin lebih di belakang, lebih terakhir dari orang yang pertama ini. Tetapi dia terus setia gitu dalam mengikut Tuhan. Dia tidak hanya tapi dia di sini di ayat 24 ya, dia berjuang melalui pintu yang sempit. Dia setia sampai kelak Tuhan datang, Tuhan menemukan dia orang yang setia. Apakah ada yang bisa menjelaskan makna dari yang terakhir dan yang pertama di sini? Tertuju kepada siapa? Mungkin saya Ica mau coba jawab kali. Kepada murid-muridnya enggak, Kak? Bukan. Ya, amin. Ada lagi alasan kalau Ica bilang kepada murid-murid, kenapa? Yang terakhir ini kepada murid-murid atau yang pertama? Yang pertama, Kak, untuk murid-murid. Karena yang mengenal Yesus pertama itu mereka, tapi bisa aja mereka di tengah jalan itu enggak kayak yang Kakak bilang tadi gitu. Jadi yang terakhir mengenal Yesus, bisa aja dia setia gitu. Gitu sih, Kak. Amin. Ada lagi yang lain? Atau sudah punya Alkitab dengan catatan kaki? Punya, Kak, tapi masih belum terlalu paham. Dari Masih belum kata-kata terlalu orang-orang paham. kafirnya maksudnya siapa gitu. Oke, ya sekarang kita melihat jawabannya. Kak Renard boleh minta tolong slide selanjutnya. Oke, kita baca bersama-sama yang pertama ya. Yang sudah punya catatan kakinya boleh baca juga di situ. Oke, 1. Terakhir mengacu kepada orang-orang kafir yang beroleh selamat, yang menerima penyelamat sebelum orang-orang Yahudi beroleh selamat. Mereka akan berbagian dalam kerajaan Allah dalam masa 1000 tahun. Wah, puji Tuhan ya. Kemudian yang ini orang yang pertama. Pertama mengacu kepada orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan setelah orang-orang kafir percaya. Perkataan dalam ayat ini diterapkan dengan arti yang lain dalam Matius pasal 19 ayat 30 dan selanjutnya. Amin. Jadi coba Irfan jawab, kalau orang yang terakhir ini atau orang yang terakhir mengacu kepada siapa? Jawabannya di layar. Oke, siapa boleh jawab? Iya, atau yang lain boleh jawab. Yang terakhir, orang yang terakhir. Mengacu kepada siapa? Orang-orang kafir yang beroleh selamat. Amin. Kemudian yang pertama mengacu kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan setelah orang-orang kafir percaya. Amin. Mengapa orang-orang kafir ini digolongkan kepada yang orang-orang yang terakhir dan orang-orang Yahudi ini digolongkan kepada yang pertama? Karena mereka sudah lama, tapi kok nggak maju-maju. Amin. Oke, ada lagi yang lain di dalam perihal keselamatan ini? Kalau aku sih, kalau dari ayatnya dibilangnya karena orang-orang kafir ini tuh lebih peka gitu daripada orang-orang Yahudi yang istilahnya masih menganggap masih dalam perjanjian hukum Taurat. Amin, puji Tuhan. Benar sekali ya untuk jawaban. Terima kasih untuk Kak Rey dan Claudia. Oke, di sini kembali lagi ke, nggak apa-apa di sini. Oleh orang-orang yang terakhir ini dan orang-orang yang pertama, orang terakhir kan ditujukan kepada orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir?
orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Contohnya siapa orang-orang yang bukan Yahudi? Berto bukan orang Yahudi. Ya, betul. Contohnya kita juga, semua yang ada di ruang Zoom ini, kita bukan orang Yahudi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu berpaling kepada kita. Tuhan juga mengaruniakan keselamatan, memberikan keselamatan ini kepada kita. Mengapa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita? Ada di dalam ayat yang kita baca tadi. Pada kita juga sebagai orang-orang kafir ini. Atau kalau di dalam ayat ini tuh kepada bukan orang-orang Yahudi. Ada yang bisa dapat? Atau ada yang sudah pernah tahu gitu? Oh iya. Adakah? Ayat 25. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ada lagi yang lain? Mengapa Tuhan ini memberikan keselamatan ini juga orang kafir? Ayat 28. 28. Di sana akan terdapat, ini kalau ayat 28 di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika orang yang tidak beroleh, yang tidak setia, tidak berjuang ini untuk melewati pintu yang sempit ya. Oke, kita lihat ya, ayat 31. Inilah salah satu ya, ini salah satu. Jadi ada beberapa, kalau kita buka Alkitab lagi, kita bisa tahu mengapa Tuhan berpaling kepada orang-orang kafir. Oke, ayat 31, Lukas pasal 13 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali induk mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Oke, inilah yang membuat salah satu yang membuat Tuhan Yesus itu berpaling, memberikan keselamatan kepada orang-orang kafir. Awalnya orang-orang Yahudi ini yang adalah keturunan asli Israel, mereka adalah orang yang percaya kepada Allah. Tetapi mereka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menjadi manusia penyelamat dalam Lukas pasal di dalam kitab Lukas ini, mereka menjadi Yerusalem yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi ini, mereka menolak Tuhan di ayat 31 ya. Mereka berkata, pergilah. Kemudian ayat 34, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa mereka itu tidak mau, padahal Tuhan Yesus sudah berkali-kali rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Inilah yang membuat Tuhan Yesus berpaling, memberikan keselamatan ini kepada orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang terakhir menerima keselamatan ini, bisa menjadi orang yang diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Ada yang mau sharing atau Kak Eko, Kak Renat, Kak Yoel mau menambahkan? Ya, itu aja istilah kafir itu ya, mungkin karena mungkin kita juga ya kalau kita secara umum itu kan sesuatu yang kelihatannya negatif ya. Maksudnya kalau kita lihat di sosial media itu kan juga itu bahasa umum yang dipakai oleh orang lain juga ya. Jadi kalau menurut Alkitab di sini memang orang kafir itu mengacu kepada sebutan orang-orang bukan Yahudi.
ya. Jadi kalau orang Yahudi itu memang menganggap bahwa orang di luar mereka itu adalah, ini bahasanya aja ya, kafir ya. Artinya bukan Yahudi. Jadi kalau tadi Kak Eva bilang orang kafir ini siapa ya? Ya sebenarnya kita juga orang kafir ya kan. Tapi ya puji Tuhan, justru Tuhan ini keselamatan yang tadinya Tuhan persiapkan ya untuk orang Yahudi, karena orang Yahudi tegar tengkuk, ya kan. Di dalam perjanjian baru keselamatan ini dianugerahkan juga kepada bangsa-bangsa lain, ya kan, atau orang kafir tadi ya kan, ya kepada kita. Ya, ya ini kedaulatan Tuhan, ya kan, kedaulatan Tuhan. Orang Yahudi, ya bangsa Israel ya terutama ya, maksudnya kalau dalam sudut pandang Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel ini menolak Tuhan Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi untuk menjadi juru selamat manusia, ya kan, sehingga karena penolakan ini justru keselamatan ini bisa sampai kepada kita. Ya, jadi saya cuma menyoroti istilah itu saja sih, ya. Nah, demikian, puji Tuhan. Amin. Atau ada yang mau bertanya mungkin? Misalnya Kak Eko. Oh ya, Ica. Ya. Aku mau nanya tentang, misalnya aku ambil yang ayat terakhir tadi, Lukas 13 ayat 35b yang dia katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ambil sepotong ayat seperti itu, bisa nggak sih Kak? Atau misalnya kita ambil contohnya dari Filipi 1 ayat 3, itu kan ucapannya dari Paulus itu kan Kak. Terus misalnya kita kasih ke orang-orang yang kita sayang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu bisa nggak sih Kak? Atau udah beda lagi maknanya gitu Kak? Gitu aja sih pertanyaan aku. Ya, Alkitab ini kan memang ada dua lapis makna lah ya. Istilahnya makna yang istilahnya itu makna tertulis ya, atau makna tekstual ya. Makna tekstual pada saat itu ditulis itu memang ada makna yang khusus. Tapi memang juga ada istilahnya itu kita boleh sebut itu sebagai bagaimana mengaplikasikan ya, aplikasi ayat ini ke dalam diri kita. Dan sebenarnya kita bisa mengaplikasikan ya setiap ayat firman itu. Dan tentu saja tetap perlu ada kita di satu aspek itu memang tidak boleh sembarang comot ya istilahnya ya. Tetapi kan ada koridor-koridornya ya kan. Koridor-koridornya itu ya sebenarnya adalah yang pertama adalah bagaimana ayat-ayat yang kita aplikasikan itu bisa membangun orang lain untuk bisa juga berjumpa dengan Tuhan ya melalui ayat yang kita bagikan. Ya, jadi ketika itu ayat yang kita bagikan itu bisa membuat orang itu menjamah Tuhan ya, berkontak dengan Tuhan. Nah, itulah memang maksud firman Tuhan itu diberikan kepada kita ya, supaya melalui firman itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak bisa juga terlalu kaku dalam artian seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kan kita di kitab Lukas ini kan terus diperhadapkan bagaimana orang Farisi ahli Taurat justru menghakimi Tuhan dengan ya mereka juga menggunakan hukum Taurat. Jangan menyembuhkan orang di hari Sabat, dan memang itu tekstualnya juga begitu. Tapi mereka menerapkan itu secara kaku ya kan, sehingga membuat justru hukum Taurat itu bagi mereka ini menghalangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Mestinya orang itu ya bisa disembuhkan
ya, bisa mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ayat-ayat itu justru dipakai untuk menghalangi orang berjumpa dengan Tuhan. Jadi kembali tadi ke koridornya adalah melalui ayat yang kita bagikan kepada orang-orang yang misalnya kita kasihi. Nah, ayat itu mestinya adalah untuk membuat dia semakin mengasihi Tuhan, ya, bisa menjamah Tuhan, berkontak dengan Tuhan dengan ayat-ayat tersebut. Jangan sebaliknya, malah justru menghalangi dia, atau katakan kita kan kadang-kadang juga bisa jadi kayak menggunakan ayat itu untuk menghakimi orang misalnya, ya kan. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, itu justru tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh firman, ya. Ada satu ayat mungkin ya yang bisa menjelaskan, ya. Kamu tidak datang sebentar. Dari Yohanes, ya. Kamu menyelidiki hukum Taurat itu dari mana, Bro Renat? Sebentar ya. Kamu menyelidiki Yohanes 5 ayat 39 ya. Coba ini sebagai panduan kita, ya. Yohanes 5, 39 dan 40. Coba Ica ya tadi ya, boleh membacakan ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu yang tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, ini memang diutarakan secara negatif ya, artinya begini, Tuhan menghardik ya, atau menegur ya orang-orang Farisi, mereka ini menyelidiki kitab suci, ya, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Begitu. Jadi mereka menyelidiki kitab suci tapi tidak datang kepada Tuhan sang pemberi hidup itu atau sang pemberi hayat itu. Dari sini menyiratkan Alkitab diberikan kepada kita supaya ketika kita menyelidiki Alkitab itu membawa kita bisa datang kepada Tuhan. Karena kitab itu sendiri bersaksi tentang Tuhan. Ya kan? Bersaksi tentang Yesus Kristus, dan tujuannya adalah supaya kita datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memperoleh hidup. Memperoleh di sini adalah mengacu kepada hidup yang kekal atau hayat Allah itu sendiri, begitu. Jadi ini panduannya lah di dalam kita kayak mencuplik ayat ya. Apakah melalui ayat ini orang ini bisa datang kepada Tuhan, bisa mendapatkan hidup yang kekal yang dari Tuhan, begitu. Ica. Makasih, Kak. Ya, amin. Sama-sama. Oke. Kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kalau tidak ada baru kita akhiri. Aku dong. Boleh satu kali lagi. Aku mau nanya di ayat 24. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Itu kan kata Yesus, banyak orang yang berusaha. Kan kita ini bisa dibilang orang yang berusaha untuk masuk kan, karena kita ikut baca firman gitu. Nah, kenapa banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat? Maksudnya gimana ya? Kan kita sebagai masih hidup ini kita berusaha untuk masuk. Nah, ada hal lain nggak yang bisa memperkuat berusaha di mananya gitu? Oke. Jadi pertanyaan Ricky adalah kita semua berusaha, namun kenapa ada orang yang sudah berusaha tapi tidak masuk gitu ya. Oke. Kita melihat bagaimana ini ditujukan kepada siapa. Konteks ini ditujukan kepada siapa. Jadi menurut Ricky, konteks ini ditujukan kepada siapa?
orang yang tidak percaya. Bagaimana? Orang yang tidak percaya. Orang-orang yang Bukan. Ini yang apa? Yang di ayat 22-nya sampai seterusnya ini kan berbicara mengenai siapa? Yang ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya kan, itu termasuk Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita semua berjuang namun dengan hati yang murni, hati yang tulus, dan hanya tertuju pada Tuhan, tidak memikirkan atau jatuh ke dalam perkara-perkara yang Tuhan, situ pasti ada hal yang membuat kita ada chance lebih banyak. Ya, chance lebih banyak supaya kita bisa masuk ke pintu yang sempit itu. Tapi kalau kita berjuang, namun kita masih melihat ke belakang, ya kan, masih memikirkan perkara-perkara pribadi, ya kita kadang mengasihi Tuhan, kadang enggak, kadang juga bisa jatuh cinta sama Tuhan, juga enggak. Ini yang menyebabkan chance untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu sempit, ya, di ayat yang 24 itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena chance-nya di situ. Nah, jadi nilainya dari mana? Yaitu di ayat di sini ya. Ayat yang ke-27 ya. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, di sini kan berarti apa? Meskipun ada hal baik yang kita buat, namun kalau ada sedikit saja celah yang menjadikan kita negatif, pasti juga berhubungan dengan chance kita berkurang gitu. Ya, jadi ini berdasarkan bagaimana kesungguhan kita. Nah, maka kenapa Tuhan itu berkata di kitab Injil ya, Matius 6 itu 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Carilah. Jadi jangan cari yang lain. Kalau sempat kita cari yang lain, maka kesempatan untuk masuk kerajaan Allah makin sedikit. Gitu ya. Dapat, Ricky? Dapat. Ya, jadi maknanya itu ya, semua orang banyak berjuang, tapi perjuangannya itu sering sering nggak dari hatinya langsung kan, nggak setulus hati gitu. Iya, ada juga yang mungkin ikut-ikutan, rame-rame nih kita masuk kerajaan Allah, aku ikut. Tapi ketika lihat ada kesulitan ya, situasi kok jadi orang Kristen, ternyata ada cobaannya, dia mulai mundur. Disitulah ya. Berarti motivasi yang kurang baik. Ya, motivasi juga dan tujuan dan sasaran. Ya, jadi tadi bagaimana tadi Kak Eko juga sudah jelaskan di kitab Yohanes itu, ya, bahwa kita jika datang sama Tuhan, jangan hanya berdasarkan, oh, aku tahu nih baca kitab ini. Tapi ternyata di dalam hati, di dalam roh kita tidak menjamah dan mengerti firman tersebut. Ya, jadi Alkitab dalam setiap perkara sangat bisa diandalkan asal kita percaya dan beriman. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih Ricky dan Ica yang sudah bertanya dan teman-teman yang lain. Kembalikan ke Iva. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman. Jadi setelah ini kita mengetahui bahwa untuk menerima keselamatan kita perlu di ayat 24 ya, yaitu kita senantiasa berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk menempuh keselamatan. Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa keselamatan yang dimaksudkan di sini bukanlah keselamatan di Efesus 2 ayat 8, karena keselamatan kekal itu kalau Kak Renat tampilkan tadi yang layar tadi, Kak Renat boleh minta tolong. Ayat yang tadi? Yang jawaban. Oh ya, bentar. Iya. Nah, ini ya. Nah, setelah kita tahu ini bahwa keselamatan yang dibahas di dalam Lukas pasal 13 ini bukanlah keselamatan kekal ya. Karena keselamatan kekal itu dikerjakan dari Allah.
Namun keselamatan yang setiap hari yang kita kerjakan, yang dikatakan di sini ayat 24 itu kita berjuang, itu adalah keselamatan setiap hari. That's why Roma pasal 10 ayat 13 selalu berkata bahwa kita perlu senantiasa berseru kepada nama Tuhan supaya kita diselamatkan. Kemudian dikatakan juga bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Inilah bagaimana mengerjakan keselamatan kita, yaitu perlu menempuh jalan atau menempuh pintu melalui pintu yang sempit. Yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Renard ya. Pintu yang sempit ini berbicara mengenai motivasi hati kita dalam mengikut Tuhan. Perkara kedagingan kita, perkara kesukaan kita, perkara ego kita, semuanya itu harus dikikis, harus sedikit demi sedikit digantikan dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita setiap hari. Ketika kita mungkin marah-marah, kita berseru kepada nama Tuhan, hati kita menjadi damai. Ketika kita lagi bimbang, lagi banyak masalah, tertekan dan lain sebagainya, kita berseru kepada nama Tuhan, kita diselamatkan. Biarlah kita menempuh jalan ini ya teman-teman semua. Kita akan tutup. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa chat di grup ya. Kita akan tutup dalam doa. Boleh minta tolong Kak Yohanes untuk memimpin kita di dalam doa. Mungkin berhalangan ada telepon. Boleh minta tolong. Sini ada Heri Sanjaya. Ya. Ada ya, Sam. Ada Sam. Iya, Sam. Sam atau Sam? Oke. Kalau misalnya lagi berhalangan, bilang ada juga. Ada. Aku aja, Kak. Ya, yang ada aja. Yang ada aja. Ya. Aku aja, Kak. Amin. Ya, silakan. Oke, silakan, Clau. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk santapan rohani kami malam ini ya Tuhan. Santapan rohani kami malam ini sangat-sangat amat baik, di mana Kau selalu memperhatikan kami, selalu mewaspadai kami, selalu menjaga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas masing-masing. Ada yang akan mengerjakan atau melanjutkan tugas, ada yang melakukan aktivitas lain, berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga bagi negara kami ya Tuhan yang saat ini masih dilanda oleh virus corona ya Tuhan. Semoga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan supaya kami dapat kembali berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin.